Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Bahagia sekali saya Rizka Agustin, Rosyid, kemudian juga Rian dari Rasil TV menjumpai Anda dalam acara kita, yaitu Tamu Kita, bersama Umi Irena Handono. Beliau adalah seorang kristolog dan pembina dari Yayasan Irena Center. Dan beliau sudah hadir di sini, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Umi? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya, Umi ya? Sehat. Makin seger aja kayaknya, Umi. Alhamdulillah. Berkat doanya. Amin. Masya Allah. Iya. Iya, Umi, kali ini di acara tamu kita akan bicarakan soal sebuah acara ya, seminar dan gathering nasional untuk pembinaan dan perkembangan mu'alaf di Indonesia. Serba-serbi mu'alaf. Serba-serbi mu'alaf. Dan acaranya itu namanya Mu'alaf Cinta Islam. Masya Allah, Mu'alaf Cinta Islam, Caring and Empowering. Subhanallah. Bisa diceritakan dikit, Umi nih? Kita langsung saja ya membahas ini. Latar belakangnya apa, Umi? Ada acara ini. Latar belakangnya, kebetulan di antara kami 5 pembicara. Oh ya. Dan di antara pembicara itu 2 orang yang dulu yang mu'alaf. Nggak boleh disebut mu'alaf terus-terusan. Iya. betul. Karena sudah terkena kewajiban untuk menjadi kewajiban sebagai seorang muslim atau muslimah. Jadi 2 orang yang dahulunya mu'alaf adalah saya dan Ustadz Felix Xiao. Nah, saya sangat prihatin dengan kehidupan mu'alaf, khususnya mu'alafah saat ini. Kenapa terkesan tidak seperti mu'alaf pada masa Rasulullah SAW? Kalau saya katakan demikian, karena bukankah semua sahabat Rasulullah itu juga mu'alaf? Iya. Tapi kita lihat betapa tegasnya, betapa tegarnya, tegak dalam iman dan akidah. Luar biasa, semuanya pejuang. Nah, lalu sekarang ini kan kita lihat ada mu'alaf itu yang kemudian masih terbingung-bingung, masih juga labil. Ada yang sudah 15 tahun masih aja seneng disebut mu'alaf gitu kan. Kapan majunya gitu. Nggak move on gitu ya, Umi. Nggak move on gitu. Nah ini ada apa? Nah inilah yang mari kita pecahkan bersama. Dan Umi sudah berjuang. Alhamdulillah Allah memberikan ridho bahwa alhamdulillah saat ini Umi sudah membangun pondok pesantren khusus mu'alafah. Bukan rumah singgah ya. Iya. Tapi ini adalah pondok pesantren yang berkurikulum. Itu di mana, Umi, pondok pesantrennya? Insya Allah itu di Sentul, di wilayah yang sejuk dan dingin. Wah, subhanallah. Iya, Umi. Ini kan acaranya ini caring and empowering ya, Umi. Itu gimana maksudnya? Ya, intinya kalau kita amati dengan seksama, sebenarnya mu'alaf itu kalau saat dibina memang dia masih memerlukan suatu pembekalan, dan kemudian setelah dia terbina dengan baik, sebenarnya dia merupakan suatu pencerah, suatu pencerah kepada kita semua umat Islam, sehingga memompa semangat perjuangan kita juga yang sudah Islam ini. Kalau mu'alaf saja seperti itu, berarti kita bisa lebih daripada itu. Yang intinya adalah mewujudkan kalimat bahwa kalau bagi Umi, moto Umi, jadikanlah hidup ini sebagai rangkaian ibadah siapapun kita, baik yang masih mu'alaf maupun yang sudah mukalaf. Insya Allah. Insya Allah itu. Iya.
Iya Umi, kalau Umi sendiri mualaf sudah berapa tahun ya Umi? Maksudnya sudah meluk Islam sudah berapa tahun? 83, berapa tahun ya? 83 berarti 36 83 33 tahun ya. Ya sekitar 30 tahunan ya Umi. Ya, alhamdulillah 30 lebih ya. 30 lebih. Kalau Umi sendiri gimana nih dalam kurun waktu antara 30 tahun ini, gimana bisa diceritakan sedikit jadi mu'alaf, terus tantangannya, gimana tetap istiqomah? Ya, jadi mu'alaf zaman Umi dulu itu sulit Umi mendapatkan pembimbingnya. Cari pembimbing itu setengah mati gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang ini kan alhamdulillah mudah. Cuman itulah yang memang kita harus mempunyai suatu panduan untuk membina mu'alaf. Itu yang sampai hari ini belum ada. Jadi kita selaku umat Islam alhamdulillah kita senang ketika orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu bagaimana? Kelanjutannya ya. Kelanjutannya bagaimana? Kan tidak mungkin kita biarin. Nah, pembinaan, pembimbingan ini yang penting banget. Ya sebagaimana kita ketahui dengan suatu kata-kata indah. Kalau kita berdekatan dengan penjual parfum ya kita pun baunya harum, wangi kan. Yeah. Tapi kalau dengan penjual bangkai ya kita pun iya betul. Jadi kena baunya juga ya. Kena baunya juga gitu. Nah, bagaimana mu'alaf ini mendapatkan lingkungan baru yang kondusif bagi dia? Itu yang penting. Ya. Jadi kemudian Umi karena dulu merasakan susahnya dibina dan sebagainya, akhirnya Umi mendirikan Irena Center. Ya, jangan sampai ada mu'alaf yang mengalami seperti yang saya alami dulu. Jadi cukuplah itu yang saya alami, jatuh bangun itu, dan kemudian ayolah sekarang ini mu'alafah dibina dengan sebaik mungkin. Agar supaya menghasilkan kualitas iman dan akidahnya juga baik. Ya. Kalau Irena Center itu sendiri udah berapa lama Umi? Irena Center itu tahun 2006. Dari tahun 2006 ya. Sudah 10 tahun ya. 10 tahun. Sudah 10 tahun. Tantangannya apa tuh Umi? Untuk tantangannya luar biasa. Bisa di-sharing mungkin. Jadi tantangan itu alhamdulillah ya dari dalam juga dari luar. Jadi yang namanya kalau pujian sih nggak perlu diomongin ya. Tapi yang namanya caci, maki, macam-macam. Dan insya Allah semakin banyak mengalami yang seperti itu, insya Allah semakin tertempa dengan baik. Semakin tertempa ya. Sudah berapa anggotanya Umi di Irena Center? Maksudnya mu'alafnya? Iya, mu'alafnya. Kita perlu menyadari dulu bahwa yang namanya mu'alaf ini kan kalau Umi menyebutnya itu suatu predikat sementara ya, kayak terminal gitu. Ya. Mereka berhenti di situ sampai waktu yang secukupnya, kemudian menempuh perjalanan kembali sebagai seorang yang muslim atau muslimah. Nah, jadi berarti datang dan pergi. Datang dan pergi itu ya alhamdulillah lah ya. Tapi kalau diucapkan nggak enak juga. Oh gitu Umi, iya. Tidak boleh sampai membuat wah kok jumlahnya sudah sekian, wah luar biasa. Nggak, belum lah. Sebab saya sendiri masih berkeinginan untuk berjuang yang lebih lagi. Jadi sekarang nggak boleh puas dulu. Walaupun jumlah itu sudah menggembirakan. Dan syukur itu harus selalu kita lakukan. Iya Umi. Kalau di Indonesia sendiri gitu Umi ya, maksudnya secara keseluruhan gitu, yang Umi soroti perkembangan mu'alaf ini bagaimana Umi? Mungkin dari Irena Center dulu gitu ya, apakah setiap saat itu bertambah terus?
memang setiap saat bertambah. Tapi jujur aja, Umi masih belum mencapai suatu kepuasan. Artinya, Umi menganggap bahwa sebenarnya kalau mu'alaf itu terbina dengan baik, maka insya Allah hasilnya akan lebih baik lagi. Jadi masih bisa yang kita tingkatkan gitu. Sementara juga demikian, pondok pesantren yang Umi dirikan dengan bantuan seluruh umat Islam di Sentul itu sebenarnya juga merupakan suatu tempat untuk kita melakukan menimba ilmu. Jadi melakukan kajian-kajian atau seminar. Ada suatu yang khusus, termasuk misalnya adalah tentang studi perbandingan agama, khususnya kristologi. Dan kita penting sekali untuk mengetahui tentang kristologi. Jadi Kristen itu apa, siapa, bagaimana, itu perlu kita ketahui karena mereka pun sudah mempelajari kita. Cuman perbedaannya adalah mereka seringkali memenggal-menggal dan memelesetkan, dan kita tidak akan lakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, tapi cukup kita ungkap, kita bandingkan. Yang hasil daripada pembandingan adalah konkret, nyata, bahwa Islam adalah agama yang hak, agama yang benar ya. Dan andai kata juru dakwah kita, semua yang berdakwah, semua yang berjuang dalam Islam, andai kata mau menambah sedikit keilmuannya dengan ilmu kristologi ini, insya Allah dakwahnya akan semakin hebat. Setidak-tidaknya kita punya andil besar di dalam mengantisipasi pemurtadan dan pengikisan iman akidah yang terjadi di negeri ini. Sekarang ini kan pengikisan iman dan akidah itu kan terjadi di semua sektor, termasuk di, mohon maaf, di level atas pun, level pemegang kekuasaan pun ada itu dilakukan. Sampai level atas juga ya, Umi? Iya. Gimana itu, Umi? Dan itu biasanya kan lebih dampaknya lebih menggigit. Iya. Ya, kita lihat aja sekarang. Iya. Monas mau dipinjam untuk umat Islam zikir, tidak boleh. Iya. Tapi giliran berikutnya mereka pakai untuk perayaan Paskah. Ya. Takbir keliling tidak boleh. Katanya apa? Rawan mengganggu keamanan, ketentraman, berisik dan lain sebagainya. Iya. Sampai kepada, maaf, pemotongan hewan kurban pun di sekolah enggak boleh. Katanya hewan kurban harus dipotong di rumah pemotongan. Iya. Apa mampu mereka potong? Memang berapa puluh ekor? Bukan berapa puluh ekor, ribuan ekor. Mana mampu? Itu nggak dipikir ke sana. Terus kemudian hari Jumat ini di DKI ini contohnya, pakai busana muslimah. Itu sekarang kan diganti. Tapi gesernya ini pinter. Tidak langsung dirubah total, tapi kemudian dialihkan, yaitu apa? Hari Jumat tidak berbusana muslimah, tapi berbusana daerah. Padahal busana daerah itu kan bisa aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Sabtu juga bisa. Itu contoh-contohnya. Belum lagi yang lain-lain. Yang di bawah ya, Umi ya. Kalau di Irena Center sendiri itu apa anggotanya juga hanya mualaf saja atau mungkin ada yang lain yang ingin juga silaturahim atau? Ya, kalau yayasan agak beda sedikitnya dengan ormas ya. Kalau ormas itu memang mengumpulkan massa ya, organisasi massa. Kalau kami ini tidak menekankan pada pengumpulan massa,
tapi kita pada action, pembinaan dan pembinaan. Nah, adapun kalau dari kepengurusannya itu tidak harus mualaf. Tidak harus mualaf. Yang sudah apa namanya? Yang sudah mempunyai garis keturunan Muslim itu pun sangat welcome. Yang menjadi suatu tolok ukur adalah kemauan untuk berjuang, untuk membina umat. Itu yang lebih penting. Ya, kadang-kadang saya suka dengar juga ya Umi ya, kayak isu-isu seperti perkembangan mualaf di Indonesia ini, ada yang benar-benar memang ingin mendapat hidayah begitu ya istilahnya Umi. Ada juga yang mungkin katanya ada yang bohong-bohongan atau apa, gimana? Ya, macam-macam ya. Macam-macam. Jadi itu sebabnya kalau di Irena Center biasanya kalau laki-laki yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tidak langsung kita berikan pernyataan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau perempuan memang agak lain. Tapi kalau laki-laki kita tunggu dulu sampai beberapa bulan sambil melihat kesungguhannya dia dalam belajar. Dari situ biasanya ada termonitor, bener nggak ini? Ini cuma main-main nggak? Kalau main-main ya nggak kita berikan. Kalau laki-laki itu ya Umi. Kalau perempuan sih biasanya ya, menurut pengalaman yang perempuan lebih inilah. Sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh. Iya. Dengan tantangan yang berbeda ya Umi. Dengan tantangan yang berbeda. Kalau tantangan sekarang nih untuk mualaf di Indonesia ini apa aja Umi? Menghadapi tantangan sekarang. Tantangan ini bisa saja tantangan itu dari keluarga. Tantangan itu bisa juga dari lingkungan pekerjaannya atau lingkungan pendidikannya. Itu bisa juga dari masyarakat sekitarnya atau masyarakatnya. Dan tantangan ini pun kemudian ragamnya banyak. Apakah itu tantangan, mohon maaf, di bidang intelektual, atau misalnya tantangan di bidang materi, tantangan pekerjaan, macam-macam. Dan ya selaku pembina mualaf ya nggak luput daripada ikut mengupayakan supaya tantangan itu tidak menjadi suatu yang blunder bagi yang bersangkutan, tapi selalu supaya ada solusinya. Untuk itu sebabnya maka Irena Center di dalam membina mu'alaf atau mu'alafah khususnya itu kami tidak demikian saja, mohon maaf, tidak demikian saja menerima, merekrut, enggak. Tapi mohon maaf, melalui jalur pondok, melalui jalur masjid, DKM, majelis taklim, atau instansi, atau katakanlah lembaga yang lain. Jadi ada yang mereferensi dia bahwa memang benar orang ini kami kenal dan kami mengirim yang bersangkutan untuk mendapatkan pendidikan di pondok pesantren. Jadi ada yang menggaransi dia. Jadi kami tidak ingin bahwa ternyata yang di antara yang dibina itu adalah misalnya orang yang sekedar menyusul. Dan nantinya kemana ini mereka kembali? Ya jadi untuk stay full di Irena Center di pondok pesantren, program kami hanya 6 bulan. Jadi dalam waktu kurun 6 bulan itu dia harus mampu sudah menjadi seorang muslimah yang kafah.
Sesudah itu kan dia harus kembali ke masyarakat. Nah, di masyarakat nanti siapa yang akan membackup dia? Ya tentunya yang mengirimkan kepada kami. Jadi ini bagi-bagi pekerjaan, bagi-bagi tugas, yang sekaligus juga bagi-bagi pahala. Iya, Masya Allah. Ya, apa pernah punya pengalaman gitu Umi, kan sekarang kan ya seperti itu ya, caranya untuk ke pondok pesantren ininya ya. Apakah dulu pernah ada pengalaman mungkin yang nggak enak gitu, makanya seperti itu harus diseleksi? Kalau pengalaman nggak enak itu, nama Umi itu udah berulang kali itu dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, menyatakan ketika ditanya misalnya ada orang datang mengatakan bahwa dia tertarik pada Islam, nah kita selaku umat Islam senang. Kemudian dinasihati, dibimbing, ayo ucapkan kalimat syahadat, atau saya minta mengucapkan kalimat syahadat misalnya, terus didengar, terus minta dibimbing gitu kan. Ada satu orang itu yang mengucapkan kalimat syahadat itu mungkin sudah berpuluh-puluh kali, dan setiap kali itu dia dapat duit. Karena alasannya dia mau pulang ke tempat asalnya tapi nggak punya transport. Di Elena Center pernah mengalami gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi satu kali dikasih, minggu depannya balik. Loh, kok masih di sini Pak? Iya, kayak saya kecopetan. Kasih lagi, balik lagi. Loh, udah pulang? Belum, nggak cukup transportnya. Padahal uangnya sudah berlebih kan. Nggak cukup. Karena ini saya harus bantu, ini ada tetangga yang sakit, yang ini macam-macam. Ketika kemudian tidak dikasih atau dikasih sekedar dikasih apa adanya, ini. Jadi saat itu staf kami, saya tidak ada di tempat, staf kami berinisiatif, ya udah deh daripada begini kasih aja yang ada di kas kecil yang saat itu hanya ada nilai yang secukupnya saja, seadanya. Kasihkan. Apa yang terjadi? Semua yang jadi penghuni kebun binatang itu muncul namanya. Itu contohnya. Udah begitu juga masih ada yang datang lagi, ya begitulah. Terus kemudian ada yang itu peristiwanya di berbagai kota. Ada yang sampai di Sidoarjo. Itu sampai kemudian mengaku dia mau pulang, dan alhamdulillah Ustadz ada yang telepon ke saya tanya, dan kemudian karena sebelumnya ada seorang purnawirawan yang kena juga masalah begitu, dan purnawirawan itu beliau itu demikian antusias ya. Kemudian orang ini perlu dana, dia ambilkan itu dari seluruh uang tabungan dia kasih. Terus kemudian wah, nggak bener begini gitu ya. Dia nyerahkan fotonya, loh kok begini, saya nggak kenal orang ini. Dia bilang kenal kok dia sama Umi. Tapi Umi nggak kenal itu orang ini. Terus macam-macam begitu. Akhirnya sampai seorang ustadz telepon saya, ini di depan saya sedang baru selesai syahadat, katanya kenal Umi. Tapi saya nggak boleh telepon Umi karena Umi juga dalam pengejaran katanya. Enggak juga. Terus akhirnya awas Ustaz, hati-hati ya katanya. Iya Ustaz, hati-hati. Saya bilang, oh ya, iyalah hati-hati. Jadi kalau begitu saya akan ikuti dia. Nah, Ustaz ini kemudian ketika yang bersangkutan katanya mau perlu uang untuk kembali ke daerahnya, harus pakai pesawat, ada yang bilang harus pakai kapal gitu kan. Terus kemudian diantar,
sampai ada juga yang pakai bus, diantar, diikuti. Ternyata yang pakai bus itu antara lain sudah naik bus, yang ngantarkan itu sudah pamit pulang, padahal nggak pulang. Nggak pulang, jadi dia melihat dari jauh. Ternyata apa? Dia yang bersangkutan si ngaku mu'alaf tadi itu turun lagi dari bus, terus naik bus yang lain. Menghilangkan jejak. Kabur ya. Kabur. Makanya sampai wah ini nggak boleh nih. Jadi betul-betul harus identitas yang jelas. Yang jelas siapa? Yang jelas ada yang mengenal dia untuk pertama kalinya. Dan itu yang bertanggung jawab. Karena di pondok pesantren sekali lagi hanya 6 bulan. Setelah itu dia harus kembali ke masyarakat. Nah, siapa yang nanti mengawasi ketika dia kembali ke masyarakat? Ya berarti yang menemukan ini tadi. Yang membina. Iya kan sekarang ini memang di lingkungan kita sendiri juga Umi ya, khususnya di masjid-masjid gitu ya. Kadang suka ada orang yang mengaku mu'alaf, baru mau masuk Islam dan sebagainya gitu kan, ya ibaratnya modus lah begitu ya. Itu gimana Umi cara kita untuk menyikapi hal seperti itu di masjid-masjid mungkin di lingkungan kita? Cermat-cermat aja dengan kita memberikan pertanyaan, cermat-cermatlah nanti dengan jawabannya, connect enggak antara jawaban satu terhadap pertanyaan dan jawaban yang berikutnya. Biasanya kalau kita telaah dengan teliti di situ, sepandai-pandainya orang berkelit, ketahuan juga. Iya. Ya sekarang yang terjadi seperti itu memang Umi, karena kita memang sebagai muslim kan kayaknya kalau ada saudara kita yang dapat hidayah itu rasanya seneng banget. Rasanya seneng banget. Iya. Tapi itulah semuanya memang dikasih gitu ya. Dan mereka harus diluruskan ya. Ketika mereka anggap aja yang benar-benar ini harus diluruskan. Harus diluruskan, harus disadarkan secara penuh kenapa yang bersangkutan berpindah agama. Kenapa dia tinggalkan agamanya dan dia kemudian menerima hidayah Allah menjadi Islam. Ini kenapa? Dan dia harus menemukan jawaban bahwa sebenarnya Islam itulah yang hak. Jadi jangan sampai mengatakannya di sana sama dengan yang di sini, ya nggak benar dong. Iya. Jadi harus ada suatu kesadaran penuh kenapa dia tinggalkan itu. Ini kan misalnya misalnya dia masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat karena tertarik dengan orang Islam yang menurut dia dermawan. Ya jangan sampai ketika dia memerlukan uang, kemudian kebetulan yang dermawannya tidak bisa memberi uang, kemudian dia patah arang kan? Iya. Atau misalnya dia tertarik muda-mudi gitu kan, ternyata kemudian terus setelah ditinggal juga akidahnya. Nah, ini nggak benar. Tapi saya mempunyai juga pengalaman, alhamdulillah ada beberapa orang yang kenal dengan Islam itu dari teman dekatnya. Katakanlah pacarnya. Tapi kemudian setelah, terutama si gadis ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, malah dia gak lama ditinggal oleh pacarnya. Terus gimana itu? Ya salah satu contoh saja, ketika kasus itu terjadi, kemudian yang bersangkutan telepon saya, ya Umi, saya ditinggal nih sama pacar saya selingkuh dengan teman baik saya gitu kan. Dan kemudian saya jawabnya, alhamdulillah. Umi, kenapa kok malah dijawab alhamdulillah? Loh, serius alhamdulillah. Umi bilang gitu. Loh, kenapa Umi kok begitu tega banget? Loh, bukan. Coba kalau Anda sempat nikah
Anda masih pacaran aja udah merasakan sakitnya. Tapi kalau Anda sudah menikah, apa nggak lebih sakit lagi? Makanya alhamdulillah, ketahuilah itu bukan jodohmu. Makanya bersyukurlah sekarang putus daripada jadi mantan suami, mantan istri. Alhamdulillah. Dan akhirnya dia semakin tekun mempelajari Islam. Dan kemudian berikutnya alhamdulillah dapat jodoh yang memang betul-betul bagus. Jauh lebih baik ya Umi. Jauh lebih baik. Iya, Masya Allah. Ya, motivasinya juga jadi ini ya Umi ya, tadinya awalnya mungkin karena orang yang dia cintai, pergi terus. Nah, sekarang benar-benar kan? Iya. Benar-benar dia menjadi Islam itu karena Allah. Gitu. Iya betul, Masya Allah. Ya, betul juga sih Umi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kan. Iya Umi, Masya Allah menarik sekali perbincangan kita. Ya kita akan meneruskan kembali Umi nanti segmen berikutnya akan fokus ke acara kita Mu'alaf Cinta Islam. Ya Ikhwan dan Akhwat, mungkin kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Rasil TV untuk Islam yang satu. Rasil TV untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Masih bersama Rizka Agustin, Roshid, dan Rian dari Rasil TV dalam acara Tamu Kita pada hari ini menghadirkan Umi Irena Handono, seorang kristolog dan pembina Pondok Pesantren Irena Center. Ya, Umi, kita akan membahas sekarang nih tentang acara Mu'alaf Cinta Islam. Ya, ini acaranya Ikhwan dan Akhwat ya, mungkin saya informasikan terlebih dahulu. Mu'alaf Cinta Islam itu acaranya pada hari Ahad, tanggal 25 Desember 2016, jam 7.30 sampai jam 12, di Ballroom Prajurit Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Demikian ya Umi ya? Benar sekali. Iya. Baik, Umi nih, saya mau tahu nih acaranya apa aja nih Umi nanti di sana? Dari jam 7.30 sampai jam 12 itu. Alhamdulillah. Insya Allah menarik ya. Iya. Kenapa? Karena pembicaranya adalah orang-orang yang sudah kita kenal. Oh, Masya Allah. Ada 5 yang kita hadirkan. Iya. Saya, Felix Xiao, terus Ustadz Hafiz Abdurrahman, kemudian juga dengan Ustadz Fatih Karim ya, iya. sama Asep, Bapak Asep Supriyatno ya. Ya. Jadi insya Allah Ustadz Felix dengan saya backgroundnya sama, Iya. Mu'alaf. Terus kemudian Ustadz Hafiz Abdurrahman, alhamdulillah beliau ini mempunyai pondok pesantren tahfidz Quran. Terus kemudian Ustadz Fatih Karim, ini terkenal dengan cinta Quran dan virtual Quran. Jadi untuk belajar Islam, belajar membaca Al-Quran dengan mudah, maka pakai virtual tadi. Insya Allah ya. Terus ini Ustadz Asep ini adalah seorang motivator. Jadi kita berkolaborasi dan insya Allah juga sesuai dengan bidang masing-masing. Iya. Dan insya Allah akan menimbulkan suatu acara yang bermakna, Iya. semarak juga, dan dengan nuansa yang cair. Cair. Makanya dalam bentuk talk show. Talk show ya. Selain itu nanti tentu ada
katakanlah kesaksian ya, dari para mu'alaf yang sudah kita siapkan dalam bentuk rekaman. Oh, Ada beberapa orang. Oh, Tapi jangan tanya dulu siapa, iya. itu masih rahasia. Iya, rahasia ya Umi ya. Masya Allah. Iya. Mungkin Alhamdulillah. itu nanti acaranya memang hanya boleh diikuti mu'alaf atau mungkin nanti saudara-saudara kita yang Ya, terbuka lain, untuk terbuka kita untuk umum, ya? umat Islam. Dari situlah kita akan mengetahui tentang kehidupan mu'alaf itu seperti apa sih. Atau mu'alaf itu apa gitu ya, lebih ke dasar lagi. Mu'alaf itu apa? Terus mengapa mereka menjadi mu'alaf? Itu satu kesempatan nanti kita mendengar bersama. Karena juga ada mu'alaf-mu'alafnya yang hadir. Ya, jadi apa? Para mu'alaf nanti akan juga memberikan kesaksian lewat film, tapi mungkin ada juga yang datang langsung Ada ya, juga Umi, yang ya? datang. Subhanallah ya, bisa mendengarkan apa tausiah dan pemikiran dari Umi Irena, kemudian Ustadz Felix Siau, Ya. Ustadz Hafid Abdurrahman ya, Ustadz Fatih Karim dan Ustadz Asep Supriyatna ya Umi. Ya. Masya Allah. Ini acara ini Umi apakah pernah diadakan sebelumnya acara seperti ini? Rasanya belum ya. Belum pernah ya? Belum pernah. Dan berkumpulnya Umi dengan beliau-beliau ini, kalau Umi sih gampang aja ya. Tapi beliau-beliau ini ya luar biasa, sulit untuk menyatukan. Dan alhamdulillah bisa menemukan tanggal yang tepat di hari libur kan. Iya betul. Pas juga itu Ahad ya, tanggal 25 Desember. Mudah-mudahan juga sudah masuk masa liburan kan. Iya, libur anak sekolah ya Umi ya. Terus apa sih nanti Umi tujuan dari acara ini pada akhirnya nanti? Tujuan acara ini adalah membangkitkan pengetahuan kita dan sekaligus juga memotivasi kita agar supaya kita mampu berdakwah dan kemudian mampu memberikan pencerahan kepada sesama kita yang sudah Islam maupun juga kepada para mu'alaf. Jadi ternyata sebenarnya di masyarakat kita itu banyak juga orang yang tidak ngerti tentang Islam, padahal kalau mereka ngerti mereka pun tertarik pada Islam. Karena tidak mengerti maka mereka pun ya ibaratnya tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Itu juga ada dampaknya. Dan alhamdulillah ada juga satu sisi di mana kami sepakat semua bahwa Umi saat ini sedang melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan Umi tidak ingin masuk surga sendirian. Umi nggak ingin bangun rumah di akhirat itu sendiri. Jadi Umi juga mengajak, ayo siapa yang berkenan kita bersama-sama. Masya Allah. Iya. Berarti Umi sasaran dari peserta-peserta acara ini selain mu'alaf juga ada saudara-saudara kita yang muslim. Mungkin juga ada juga yang mungkin lagi pengen belajar ya Umi ya. Pengen belajar Islam. Insya Allah. Yang pengen belajar Islam. Iya. Karena Balai Sudirman itu kan untuk 3.000 orang kapasitasnya. Ya mudah-mudahan dengan kita mengajak teman, mengajak keluarga, begitu kan, dan mudah-mudahan menjadi acara yang sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Ya, Insya Allah. Ini kan seminar dan gathering nasional ya Umi ya. Iya. Kebayang deh gitu ya dari seluruh Indonesia, Masya Allah. Terus nanti kira-kira apa tindak lanjutnya nih Umi? Mungkin bagi peserta gitu ya. Apakah nanti akan dikumpulkan atau mungkin nanti ada mereka bikin apa semacam persatuan lagi atau yayasan atau semacam itu mungkin? Kalau persatuan wadahnya kan sudah ada. Iya. Kalau sarana perjuangan wadahnya juga sudah ada, yaitu pondok pesantrennya. Iya. Ya. Tinggal kita masing-masing mau berjuang di bidang yang mana. Gitu.
ada pilihan jadinya. Barangkali ada yang nanti menyiapkan lapangan pekerjaan, membantu di situ. Barangkali nanti ada yang mengisi dengan kewirausahaan gitu kan. Barangkali nanti juga ada ustadz atau ustadzah yang berkenan menjadi pembimbingnya gitu kan. Nah itu tentu kita langsung praktek gitu kan di sana. Terus barangkali kemudian nanti juga ada yang ayo nanti kita akan ajak untuk meningkatkan studinya, macam-macam. Itu banyak yang bisa kita lakukan di sana. Iya. Intinya membangun networking ya Umi. Ya, membangun networking itulah paling tepat istilahnya. Iya. Kalau untuk mualaf-mualaf yang sekarang diharapkan dari acara ini gitu ya, itu gimana Umi untuk menjawab tantangan masa yang sekarang, umat Islam sekarang mereka ini? Itu bagaimana Umi? Tantangan itu akan bisa terjawab apabila mereka itu tahu permasalahan dengan baik. Ya, jadi sekarang ini sebenarnya kalau kita amati dunia kita ini kan dunia tanpa batas. Ruangan pun saat ini adalah ruangan tanpa batas. Tembok pun semua ini tembok punya telinga. Jadi seseorang itu akan masuk ke dalam suatu penyimpulan yang kurang tepat apabila dia tidak tahu permasalahan. Itulah sebabnya marilah kita ini memberikan suatu pemahaman yang benar, menyampaikan yang benar, yang baik, agar supaya kita mampu untuk membuat lingkungan kita pun menjadi baik. Termasuk para mu'alaf tadi. Mu'alaf itu ketika terbina dengan baik, maka dia akan menjadi baik juga. Betul Umi. Kami sendiri juga ya istilahnya para muslim yang sudah dari garis keturunan pun merasakan bahwa ya para mu'alaf ini benar-benar menginspirasi kita ya Umi. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Masya Allah. Ya Umi, mungkin ada sedikit tambahan Umi mungkin untuk acara Mu'alaf Cinta Islam ini, informasi tambahan atau mungkin satu kesimpulan. Kalau Umi boleh menyatakan acara ini kami persiapkan sudah cukup lama, sudah setengah tahun lah dipersiapkan. Dan sekali lagi acara ini acara yang langka. Iya. Mengumpulkan 5 orang yang super sibuk ya mungkin. Yang super sibuk ya. Ini cukup langka. Jadi sayang sekali kalau kesempatan ini kita lewatkan demikian saja. Karena pasti banyak manfaatnya. Insya Allah begitu. Mungkin nanti di tahun-tahun berikutnya belum akan tentu diadakan lagi. Oh gitu ya. Belum tentu. Mungkin ada suatu yang bahasan yang lebih meningkat lagi, dan ini adalah basic. Iya. Baik Umi, mungkin ada sedikit kesimpulan nih Umi untuk terakhir. Kalau boleh Umi simpulkan, mengapa Umi konsen di sini? Sebenarnya kalau kita mampu mendidik mu'alaf dengan baik, berarti sebenarnya kita itu menumbuhkan para pejuang. Dan apabila para pejuang itu yang muncul adalah dari kalangan mu'alaf, Umi merasakan bahwa mereka ini akan menjadi inspirator untuk umat Islam. Iya, betul. Itulah sebabnya mari kita benahi mu'alaf. Kita benahi mu'alaf, nilai bagi kita adalah ibadah. Dengan membuat orang mampu beribadah dengan baik, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, baik Umi Rena Handono dan Ikhwan serta Akhwat yang tentu saja dari tadi mungkin penasaran ya, ingin mengetahui lebih jauh acara ini. Sekali lagi mungkin bisa diambil pulpen dan kertas ya untuk mencatat nomor telepon yang kira-kira ingin datang di acara Mu'alaf Cinta Islam, seminar dan gathering nasional untuk pembinaan dan perkembangan mu'alaf di Indonesia,
Itu hari Ahad, acaranya tanggal 25 Desember tahun 2016 dari jam 7.30 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Itu acaranya di Ballroom Prajurit Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan. Dan pembicaranya itu Umi Irana Handono, kemudian ada Ustadz Felix Yao, Ustadz Hafid Abdurrahman, Ustadz Fatih Karim, dan Ustadz Asep Supriyatna. Ya, ikhwan dan akhwat yang ingin datang ke sana di hari Minggu nanti, itu silahkan menghubungi nomor telepon 0812 292 333 444. Ya, mudah ya menghafalkannya nih. Sekali lagi ya, untuk telepon di 0812 292 333 444 untuk telepon ya. Untuk yang mau menghubungi melalui WhatsApp, untuk ikhwan ya, para ikhwan, dengan Faisal di 0818 0303 3344. Ya, sekali lagi ya untuk WhatsApp ikhwan ya, dengan Faisal 0818 0303 3344. Kemudian untuk akhwatnya dengan Ita di 0857 7637 3344. Ya, sekali lagi melalui WhatsApp ya, akhwat dengan Ita 0857 7637 3344. Dan acara ini dipersembahkan oleh Irana Center, kemudian juga Cinta Quran, dan disponsori oleh Royal Indonesia, Ala Nabi, dan Salam Kurban. Demikian ya Umi ya. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat, demikianlah acara tamu kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Umi Irana Handono atas sharingnya di hari ini. Terima kasih juga. Masya Allah, iya. Mudah-mudahan berkah ya Umi ya, insya Allah, dan acaranya lancar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya. Iya, amin ya Rabbal Alamin. Dan Ikhwan dan akhwat bisa bertemu dengan saudara-saudara di sana ya, insya Allah, Masya Allah. Insya Allah. Iya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ikhwan dan akhwat yang telah menyimak acara ini. Saya Rizka Agustin, Rosyid dan Rian dari Rasil TV mohon pamit. Mohon dimaafkan segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.